Suatu hari Nabi diberi hadiah oleh sang kekasih, yakni Sayyidah Khadijah. Itu adalah salah satu kado pernikahan mereka. Ia membelinya di pasar Ukas. Seorang budak kecil, entah kenapa Khadijah begitu tertarik pada bocah kecil ini. Wajahnya menyiratkan sinyal kelembutan. Lirikan matanya bagai mata air yang mengalirkan 1000 kebaikan. Firasatnya mengatakan anak ini akan menjadi sumber kebahagiaan dirinya dan suaminya. Khadijah yakin ia mempunyai jejak masa lalu yang agung. Lebih dari sekedar seorang budak, ia juga percaya si bocah menjanjikan masa depan yang cerah dan akan berada di barisan terdepan di antara sekian banyak manusia. Dia adalah Zaid ibnu Haris yang tumbuh menjadi pemuda utuh di rumah keluarga bahagia pasangan Nabi Muhammad dan Khadijah. Zaid bercerita bahwa ketika itu ia masih berumur 8 tahun dan bepergian bersama ibunya untuk mengunjungi kerabatnya di tempat yang jauh. Tetapi malang melintang di tengah jalan. Ia dan kafilahnya dihadang sekelompok penyamun. Seluruh harta bawaan mereka dirampas. Bahkan dirampasnya pula ia dari ibunya yang menangis lunglai tak berdaya. Tetapi rupanya Tuhan berkehendak lain. Dia ingin Zaid berada dalam kebaikan. Maka dijadikannya ia tumbuh besar di rumah agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski awal-awalnya ia sering menangis karena teringat ibu bapaknya, namun akhirnya berkat perlakuan lembut yang ditunjukkan Nabi kepadanya, hari demi hari kesedihannya semakin terkikis. Bahkan di rumah itu ia menemukan suasana sejuk dan menenangkan. Suatu hari, 2 orang lelaki gagah dan berwibawa datang ke Mekah. Mereka datang dari jantung pedalaman Gurun Sahara untuk mencari rumah Nabi Muhammad bin Abdullah. Setelah ditunjukkan oleh setiap orang yang mereka tanya, mereka bergegas ke sana. Legalah hati mereka begitu rumah yang mereka cari telah di depan mata. Jiwa mereka berbisik lama, sementara dari pelupuk mata mereka berderayan air mata. Air mata yang telah begitu lama menyimpan luka. Mereka berharap penghuni agung ini akan mewujudkan impian mereka yang kian kini tumbuh kembali setelah sekian lama mati. Setelah meminta izin, keduanya masuk dengan sikap merendah dan hati penuh harap lalu berkata, "Wahai putra Abdul Muthalib, wahai putra Hashim, wahai putra sang pemimpin, engkau adalah pelindung dan pemangku Baitullah dan engkau membebaskan tawanan. Kami datang ke sini untuk anak kami yang ada padamu. Terimalah permintaan kami. Berbuat baiklah kepada kami untuk menebusnya. Semoga Allah berbuat baik padamu. Jangan bebani kami sesuatu yang kami tidak mampu menanggungnya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang dengan tenang sambil menyelami batin mereka. "Siapa yang kau maksud?" tanya beliau. "Zaid bin Haris, aku ayahnya dan ini pamannya," jawab seorang dari keduanya. Lama Nabi terdiam. Berat rasanya beliau berpisah dengan Zaid. Akan tetapi beliau tidak ingin mengecewakan ayahnya. Kedua tamu itu lekat menatap Rasulullah. Mereka menunggu jawaban dengan hati harap-harap cemas. Tidak lama kemudian Nabi menjawab, "Kenapa tidak dengan cara yang lain saja?" Keduanya saling bertanya tak mengerti apa maksud dibalik ucapan cara lain itu. Bukankah hanya ada 2 pilihan, ditebus dengan harga mahal atau diserahkan secara cuma-cuma?
Lalu dengan terbata-bata mereka bertanya, "Apa itu?" "Panggillah dia, lalu ajukan pilihan. Jika ia memilihmu, maka ia milikmu. Akan tetapi jika ia memilihku, demi Allah, tak ada yang dapat memisahkanku dengan orang yang memilihku." Jawaban Nabi menghapuskan ketegangan yang sejak tadi menggantung di wajah mereka. Mereka percaya sebentar lagi Zaid akan kembali ke pangkuan mereka. Maka dengan tenang mereka berkata, "Kau benar-benar adil kepada kami dan sangat baik. Demi Allah, belum pernah kami lihat orang sebaik engkau sejak kami tiba di sini." Nabi menyambut kedua tamunya itu dengan penghormatan luar biasa. Mereka terus menunggu Zaid. Kerinduan berkecamuk di dada mereka. Betapa lama mereka melewati hari-hari berduri, hari-hari penuh siksa dan duka. Dan kini di hadapan mereka berdiri sesosok pemuda tinggi semampai. Tubuhnya padat dan kekar, perawakannya sedap dipandang. Ia terlihat sangat bahagia dan betapa santunnya saat ia meminta izin masuk. Begitu tahu mereka adalah ayah kandung dan pamannya, Zaid tak kuasa menahan diri. Bagai anak panah yang lepas dari busurnya, ia melesat dan jatuh dalam pelukan mereka. Kebahagiaan meluap-luap di hatinya. Air matanya tumpah ruah. Detik-detik itu begitu menyentuh dan mengharukan. Detik-detik penuh curahan cinta yang sudah begitu lama terpendam. Setelah hati yang diguncang, beragam perasaan tadi kembali tenang. Rasulullah lalu menoleh kepada Zaid sambil berkata, "Zaid, ayah dan pamanmu sudah datang. Mereka bermaksud membawamu pulang. Kau pun tahu siapa aku dan bagaimana aku menganggapmu. Sekarang pilihlah antara aku dan mereka." Betapa sulit bagi Zaid yang berjiwa sensitif itu untuk menentukan sikap. Semua membisu, semua menatap Zaid dengan hati tak menentu. Semua menunggu sikap yang akan ditunjukkan pemuda tegap itu. Zaid masih terdiam. Keraguan terbesit di dada sang ayah dan paman. Namun mereka menduga kuat Zaid tidak akan ragu memilih mereka. Setelah lama menunggu, hati keduanya mulai gamang. Lebih-lebih ketika Zaid menoleh ke arah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia berkata dengan suara mantap, "Tak seorang pun kan kupilih selain engkau. Bagiku, engkau adalah ayah sekaligus paman." Terkejut keduanya mendengar ucapan Zaid itu. Mereka sama sekali tidak percaya Zaid akan berkata seperti itu. "Celakalah engkau Zaid. Apakah engkau lebih memilih menjadi budak daripada menjadi orang merdeka? Daripada memilih ayahmu sendiri dan keluargamu?" "Ya, demi Allah, aku menemukan sesuatu yang lain pada pria ini. Aku tidak akan memilih siapapun selain dia," balas Zaid dengan nada tegas. Di tengah suasana tegang seperti itu, mendadak Nabi mengajak mereka semua keluar. Tiba di Hijr Ismail di sisi Ka'bah, tempat yang dimuliakan segenap bangsa Arab. Rasulullah lalu bersabda dengan suara lantang, "Wahai segenap yang hadir di sini, kupersilahkan, kupersaksikan pada kalian bahwa Zaid adalah anakku dan ia adalah ahli warisku." Makin tak terbendung rasa kagum kedua pria itu terhadap pribadi Rasulullah. Dalam hati mereka berbisik, "Belum pernah kami saksikan keajaiban seperti yang kami saksikan hari ini. Apakah kami sedang tidak bermimpi?" Akhirnya tahulah mereka bahwa ternyata putra mereka mempunyai kedudukan mulia dan hari ini telah turun ke pangkuannya, disaksikan sendiri oleh mereka. Maka legalah hati mereka dan pulang ke negerinya dengan hati sejuk dan bahagia. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kita semua
mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersama-sama membaca sholawat sebanyak 3 kali. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Semoga dengan sholawat tadi yang sudah dibaca menjadikan kita sebagai wasilah dan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad. Amin, amin ya rabbal alamin.